Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kelanjutan daripada pemahaman kita terhadap firman Allah Ta'ala sebagai petunjuk, pedoman dan bimbingan dalam kehidupan kita, khususnya ayat-ayat yang berkenaan dengan ya ayyuhan nas. Sesuai dengan urutannya, malam hari ini masuk kepada ya ayyuhan nas yang terdapat dalam surat Al-Hajj, surat yang ke-22 ayat ke-73 dan 74, halaman 341. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu zubaban wa law ijtama'u lah wa iyaslubhumudz zubabu syai'a la yastanqidhuhu minhu dha'fat talibu wal matlub ma qadarullaha haqqa qadri innallaha laqawiyyun aziz. Mari kita terjemahkan terlebih dulu sesuai dengan Quran terjemah sebelum kita memahaminya. Wahai manusia, duriba telah dibuat matal suatu perumpamaan, fastami'ulah, maka dengarkanlah olehmu pada perumpamaan itu. Innal ladzina, sesungguhnya yang tad'una min dunillah, yang kamu seru, kamu sembah, min dunillah, selain daripada Allah, la yakhluqu dzubaba, sekali-kali tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah mampu, sanggup selama-lamanya untuk menciptakan dzubaba, seekor lalat. Walau ijtama'u lah, walaupun lau ijtama'u, mereka bersatu padu, berhimpun, bergabung untuk menciptakannya. Wa iyaslubhumuz zubab, dan jika yaslub, merampas, az-zubabu, lalat itu, daripada mereka syai'an, sesuatu, la yastanqidhuhu minhu, tidaklah mereka bisa merebutnya daripadanya lalat itu. Dha'fat talib, lemahlah yang meminta, menuntut, wal matlub, dan yang dituntut. Ma qadarullaha haqqa qadri, tidaklah mereka mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan. Innallaha laqawiyyun aziz, sesungguhnya Allah itu betul-betul maha kuat lagi maha perkasa. Demikian lebih kurang terjemahnya yang kita baca di Quran terjemah. Baiklah, sekedar mengingatkan kaji-kaji yang lampau. Seruan pertama di dalam Al-Quran sesuai dengan urutannya, Al-Fatihah dan Al-Baqarah. Di dalam surah Al-Baqarah, seruan pertama berbunyi ya ayyuhan nas wa'budu rabbakum, wahai manusia, sembahlah olehmu
Rabb kamu alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu. Satu. Yang kedua, karena untuk menyembah beribadah kepada Allah itulah kita manusia dan jin dicipta. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami menciptakan, tidaklah aku menciptakan jin manusia melainkan agar mereka menyembah beribadah kepadaku. Dua, untuk karena itu diutuslah rasul-rasul, di mana rasul-rasul itu ditugasi menyeru, memanggil, mendakwahi umatnya masing-masing agar mereka menyembah Allah. Bunyinya, ya qaum ya'budullah ma lakum min ilahin gairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Ma lakum, tidak ada bagi kamu selain daripada Allah itu yang berhak disembah. Tiga. Yang keempat, diturunkanlah kitab suci. Kitab suci. Kitab terakhir adalah Al-Quran, sebagai pedoman, sebagai tuntunan, sebagai arahan bimbingan bagaimana mestinya kita mengabdi, beribadah, menyembah, taat, patuh, tunduk, mengikuti aturan Allah itu. Jadilah Quran itu sebagai hudan, hudan linnas, hudan lil muttaqin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Keempat. Yang kelima, dijelaskanlah bahwa segala sesuatu yang disembah oleh manusia, apapun yang disembahnya dan apapun yang dianggapnya Tuhan berhak disembah, semuanya itu tidak layak, tidak patut, tidak pantas untuk disembah. Karena semuanya itu bukan Tuhan sebenarnya berhak disembah, melainkan adalah Tuhan-Tuhanan yang dicipta, yang dirancang, yang dikhayalkan, bahkan dipersonifikasikan dalam bentuk-bentuk tertentu. Itulah Tuhan-Tuhan yang diada-adakan, yang diangkat-angkat, Tuhan yang dijadi-jadikan. Itu yang disebut dengan alihah, Tuhan-Tuhan. Wattakhadhu min duni alihah. Mereka mengambil, mengangkat, menjadikan selain daripada Allah itu Tuhan-Tuhan yang disembah sebagaimana berhak, sebagaimana Allah disembah. Untuk penjelasan ini, maka ditugasilah Rasul untuk menyampaikan kalimat tauhid, kalimat ikhlas, itu la ilaha illallah. Dengan kalimat la ilaha tegas, jelas bahwa segala yang disembah itu ditiadakan dan tidak ada. Bunyinya la, namanya la nafi, menidakkan, la nafi lil jins, menidakkan segala sesuatu yang terletak di belakang kata la. Berarti la ilaha, tidak ada satupun yang disembah. Ilah ma'bud, tidak ada satupun yang disembah, semuanya tidak ada. La ma'buda, tidak ada yang disembah atau yang dipertuhan, atau yang diangkat, yang dijadikan, yang dibikin menjadi Tuhan, atau Tuhan-Tuhan apapun yang disembah. La ilaha, tidak ada semua.
wajib itu diketahui. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Surat Muhammad itu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah. Bukan bacalah, tapi ketahuilah. Karena orang yang membaca belum tentu tahu. Orang yang mengucapkan, orang yang mewiridkan belum tentu tahu maksudnya. Maka yang pertama kepada kita dituntut untuk mengilmui. Fa'lam, maka ilmuilah. Ketahuilah. Apa yang akan diketahui? Annahu la ilaha illallah. Bahwasanya tidak ada semua yang disembah-sembah itu berhak disembah, berhak diibadahi, karena semuanya bukan ilah yang berhak disembah, illa melainkan Allah saja. Kira-kira begitulah kajian-kajian yang sudah berlalu kita jemput, supaya bersambung dan bertali dengan kaji hari ini. Inilah ya ayuhan nas yang ke-12 tidak salah dalam urutannya. Saya lupa antara 12 dan 13, pokoknya last belakangnya. Surat Al-Haji, surat yang ke-22 ayat 73. Dalam surat Al-Haji ini ada sekian kali diulang ya ayuhan nas. Ini ya ayuhan nas yang terakhir dalam surat Al-Haji. Wahai manusia, seluruh manusia, lebih khususnya kaum musyrikin. Seluruh manusia kena panggil, kena seru. Tapi lebih khususnya kaum musyrikin, karena mereka lah yang mengangkat, menjadikan, membikin, mengada-adakan Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Seruan pertama tentu kepada orang musyrikin Makkah, kepada orang kafir Quraisy. Tapi karena sifatnya umum, maka semua manusia kena. Baik yang beriman ataupun tidak, baik yang muslim ataupun kafir, baik yang anti Tuhan ataupun yang hamba Tuhan, masuk dalam ya ayuhan nas. Doriba, telah dibuat, duribat, telah dibuat. Majhul ini fi'il madhi majhul, tidak disebutkan siapa yang membuatnya, disimpan dan tidak dinyatakan. Apa faedahnya nanti kita jelaskan. Tapi yang jelas telah dibikin, telah dibuat suatu masal, suatu contoh atau suatu perumpamaan. Biasanya kata-kata masal itu untuk hal yang menakjubkan, untuk hal yang aneh. Ini telah dibuat hai manusia suatu perumpamaan agar kamu memperhatikan perumpamaan itu. Ini gunanya perumpamaan supaya tertangkap apa yang sulit menangkapnya, yang jauh menjadi dekat, yang abstrak menjadi konkret, yang gairu makul menjadi makul. Masal namanya. Untuk itu fastami'u lahu, maka dengarkanlah olehmu dengan sungguh-sungguh. Mulai sekarang ini
harus istami'. Bukan dengarkan saja, tapi sungguh-sungguh mendengar. Kalau dengarkan saja isma' atau fasma'u, dengarkan. Tapi kalau ada istami'u, maka itu ada penekanan. Karena babnya bab ifta'ala, kesungguhan. Fastami'u, maka sungguh-sungguhlah kamu mendengar. Pasang telinga, hadapkan wajah, fokuskan pikiran. Istami'. Karena telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah oleh kamu perumpamaan itu. Fastami'u lahu. Apa itu? Innal ladzina tad'una min dunillah. Sesungguhnya alladzina, yang apa saja atau segala, semua, yang tad'una, yang kamu seru, yaitu yang kamu sembah, yang kamu kepadanya beribadah, memohon, meminta, mengadu, memuja-muja, menyanjung-nyanjung selain daripada Allah, min dunillah, lan, kata-kata lan itu menidakkan selama-lamanya. Kata-kata lan untuk menidakkan selama-lamanya. Berarti terjemahnya bisa kita pakai sekali-kali, tidak akan pernah. Dahulu, sekarang, akan datang. Tidak akan pernah bisa. Tidak pernah dan tidak akan pernah bisa, dapat, mampu, sanggup, atau tidak akan pernah dapat. Yakhluqu, mereka dan apa saja yang kalian sembah, kalian puja, kalian sanjung, kalian seru, yang kepadanya kalian meminta, memohon, mengadu, selain pada Allah itu sekali-kali tidak bisa, tidak akan pernah dapat. Dulu, kini, yang akan datang, menciptakan zubab pelalat atau langau. Salah satu makhluk Allah, itu binatang yang kecil, yang sebagian manusia memandang enteng dan remeh, gampang. Zubab bisa dikatakan lalat, jadilah. Atau langau, jadilah. Atau bahasa orang Siko, lale namanya. Terserahlah. Yang dipandang oleh sebagian manusia remeh, lemah, kotor, payah menangkapnya. Juga banyak, kalau sudah musim langau itu banyak sekali. Sekali-kali tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah dapat, mampu, sanggup. Segala yang kamu sembah selain pada Allah, yang kamu anggap itu Tuhan, di mana kepadanya kamu meminta, memohon, mengadu, berlindung, curhat, menyanjung-nyanjung, menyembah, memuja-muja, menciptakan zubab, seekor lalat. Tidak usah banyak, satu ekor saja. Walau ijtama'u la, walaupun
mereka-mereka dan segala apa saja yang mungkin sembah itu. Batang kayu kah? Berhala kah? Matahari kah? Api kah? Dewa kah? Dewi kah? Mbah kah? Dan segala macam. Penguasa pantai apalah namanya. Penunggu-penunggu, terserah. Semua yang kalian sembah selain daripada Allah, yang kalian anggap itu Tuhan atau tandingan Allah. Ijtama'u, semuanya bersatu, mengadakan konferensi dunia lah. Tuhan-Tuhan rapat. Pernah mendengarkan Tuhan-Tuhan rapat? Kalau belum pernah, dengarkan ini. Walaupun apa yang kamu sembah itu semuanya rapat, menggalang persatuan dan kesatuan, menghimpun kekuatan dan kemampuan serta kesanggupan, menciptakan seekor lalat. Silakan, please. Itu tantangannya. Silakan. Walau ijtama'u, walaupun segala apa yang kamu sembah itu, istimak kan berhimpun bersatu bergabung. Asal kata jamu itu datang dari sana berhimpun bersatu dia, berunggu. Sehingga mereka menyebut ijtima. Untuk apa mereka berhimpun bersatu? Untuk menciptakan seekor lalat. La yakhluqu. Tidak akan pernah bisa. Kalau bisa, silakan. Kan ditantang tuh. Silakan. Walau ijtama'u lahu. Meskipun walaupun segala yang kamu sembah itu bersatu, berhimpun bergabung untuk menciptakannya. Jawabannya tidak akan pernah bisa. Jangankan mencipta seekor lalat, jangankan mencipta seekor lalat. Wa idh yaslubhumuz zubab syai'a. Dan jika yaslubu merampas. Siapa yang merampas? Zubab itu merampas. Berampas daripada mereka Tuhan-Tuhan itu. Dirampasnya sesuatu dari Tuhan-Tuhan mereka itu. Hinggaplah lalat di wajah Tuhan mereka itu, atau ke muka Tuhan-Tuhan mereka itu diantar sesaji, hidangan-hidangan. Atau bagi orang Arab sesuk dulu kala, Tuhan-Tuhan mereka itu mereka bedaki dan mereka kasih aroma-harum-haruman. Termasuk dibuat dikasih makan-makanan tertentu. Sama dengan sekarang, apa bedanya? Datanglah langau 1 ekor, lalat 1 ekor. Diambilnya itu makanan yang disajikan. Atau dikasih Tuhan-Tuhan itu minyak wangi supaya harum. Hinggap lalat di situ. Lalu diambil oleh lalat sedikit saja. Yaslubhum syai'a, sedikit saja. La yastanqidhuhu min. Tidak bisa yastanqidhu. Mereka tidak bisa merebutnya lagi. La yastanqidhuhu. Mereka tidak bisa mengambilnya, merebutnya dari lalat. Oh, itu kan Tuhannya tidak bergerak. Ya, sudahlah manusia yang bergerak. Nantilah Tuhan, karena Tuhan mereka itu
tidak bisa bergerak. Nah, sekarang manusia yang menyembah Tuhan itu kan bisa bergerak. Tangkaplah lalat itu bersama-sama satu ekor, rampas kembali apa yang Nabi tidak bisa juga. Tidak bisa. Jadi, jika lalat yang dianggap remeh kecil itu, jangankan mereka mencipta, sedangkan hinggap saja lalat, tidak mampu mereka mengusirnya. Patung itu tidak mampu. Berhala tidak mampu. Mana ada berhala? Sampai kini parit ini terburu, tak pandai menyawa. Sampai kini menjijik saya terus berhala, tidak bisa mengari-ngari. Justru berhala-berhala, arca-arca apa yang disembah oleh manusia itu, mereka lah yang memeliharanya, mereka yang menjaga, mereka merawatnya, mereka yang ngasih makanan. Tiba di hari-hari tertentu mereka hiaslah berhala-berhalanya, kasih bunga-bunga, yang diperbaiki tempat tinggal Tuhannya itu. Nah itu. Ini makan, ini suatu perumpamaan yang dikasih, duriba. Coba pikirlah masa-masa inu-inuan, ranuan-ranuan kan, balik-balik cuma manggang, apa itu? Itu manggang, pernah manggang ayam? Balik-balik cuma manggang, telungkuit, tilantang kan, gitu. Ranuan-ranuan lah panjang-panjang. Apa yang kamu sembah selain Allah itu? Jadi jika ada wewangian tertentu yang diletakkan di wajah Tuhan-Tuhan mereka itu, hinggaplah di situ. Barangkali lalat yang busuk itu ingin pula wangi-wangi dia. Lala mulun tidak harum. Habis. Lekat di kaki lalat atau di muncung lalat. Mereka tidak bisa mengambilnya. Mempertahankan saya bisa, apalagi mencakau lalat seekor saya susah. Entah apa bahasa Indonesianya mencakau saya tidak tahu. Bisa mencakaunya. Apakah bisa lagi mengambil apa yang sudah diambil? Tidak bisa. Apa yang sudah dirampas tidak bisa kita ambil. Da'ufat talibu wal matlub. Amat lemahlah at-talib, yang menuntut, yang meminta. Dan amat lemah pula lah yang dimintai. Ini perumpamannya. Amat lemahlah yang meminta atau yang berusaha merebutnya kembali. Patung, ini Tuhan. Datang lalat, diambil oleh lalat sesuatu yang ada baginya, sesajen, hantaran, wangi-wangian atau apa saja, diambil lalat. Lalu Tuhan-Tuhan mereka itu ingin merampas. Ingin mengambil lagi, merebut kembali. Mereka tidak kuasa, lemah. Tidak kuasa atau lemah. Dan yang disembah itu sendiri juga lemah. Di dalam pengertian ini, bahwa
baik yang menyembah ataupun yang disembah sama-sama lemah. Di mana letak permisalannya? Masalnya itu di mana? Perumpamannya di mana? Da'ufat talibu wal matlub. Lemahlah yang meminta dan begitu pula yang diminta. Tuhan mereka itu lemah. Karena ketika sesuatu yang ada di Tuhan mereka diambil lalat, tidak mampu mereka mempertahankan. Tidak mampu mengambilnya. Jangankan mengambil, mempertahankan tidak bisa, apalagi telah diambil. Da'ufa dia. Mari kita bayangkan suasana Makkah sesuk dulu kala. Bahwa Makkah sesuk dulu kala. Di seputaran Masjidil Haram yang kini ada 360 berhala-berhala dengan berbagai macam jenis corak dan ragamnya. Ada yang dari emas, ada yang dari batu, ada yang dari kayu, ada yang dari adonan. Oh, itu dia. Bahkan berhala yang terkenal namanya Hubal diletakkan di atas Ka'bah. Ka'bah 360. Di Safa ada, di tengahnya ada, di Marwah juga ada. Bertebaran berhala-berhala. Lalu digambarkan, datang langau lalat ke berhala mereka atau berhala mereka yang terkena Hubal. Karena Hubal itu diletakkan di atas Ka'bah. Hubal di atas Ka'bah. Datang langau, dirampas. Si Hubal, si berhala ini tidak mampu mengambil lagi karena dia lemah. Dia menuntut kepada si langau untuk mengembalikan apa yang dirampas. Ini tidak bisa, karena tidak bisa bergerak. Da'ufat talib, lemah yang menuntut. Lemah yang menuntut, yang disembah. Dan lemah pula yang dituntut. Apa yang dituntut? Ya, apa yang dimintanya. Lalu di mana? Bahwa kamu yang menyembah berhala-berhala itu dan berhala yang kamu sembah sama-sama lemah, sama-sama tidak bisa apa-apa. Ketika lalat mengambil, merampas apa yang diambil lalat. Kamu lemah, berhala kamu juga lemah. Lebih lemah berhala pada kamu lagi. Karena berhala itu kamu yang bikin, kamu yang buat, kamu yang mengangkat, kamu yang meletakkan. Lebih lemah lagi. Lalat yang agak lemah, jauh lebih lemah berhala itu daripada lalat. Kenapa? Apa yang diambil lalat tidak mampu Tuhan mereka mengambil. Maka berarti Tuhan mereka jauh lebih lemah. Inilah masalah sungguh-sungguh aneh dan mengherankan para penyembah-penyembah berhala ini. Ini menunjukkan kejahilan mereka, keongok rayaan mereka, bahasa kita. Ongoknya raya. Bahwa apa saja yang disembah selain Allah itu
Mereka tidak layak, tidak pantas disembah. Karena mereka ciptaan, bikinan. Yang membikin saja lemah, apalagi yang dibikin. Da'ufat talib wal matlub. Inilah suatu perumpamaan yang dibikin agar kaum musyrikin atau kita-kita merenungkan bahwa memang apa yang dianggap Tuhan oleh manusia sehingga dia disembah, baik wujud ataupun khayalan, baik nampak ataupun yang diangan-angankan. Kalau dewa-dewa kan diangan-angankan itu, dewa diangan-angankan, ada dewa, ada dewi kan diangankan. Kalau nampak arca, patung, semuanya itu tidak layak, tidak pantas, tidak patut, apalagi berhak untuk disembah. Dia lemah. Kal angkabutit takhadat baitan, dalam surah Al-Ankabut, sama dengan lawa-lawa membuat sarang. Kan surah Al-Ankabut, nama surah Al-Ankabut, surah lawa-lawa. Inna ahwanal buyut, sesungguhnya selemah-lemah sarang adalah sarang laba-laba. Itulah Tuhan mereka. Jadi ini diarahkan kepada siapa saja yang mengangkat, menjadikan Tuhan selain Allah. Kepadanya diajukan permohonan, permintaan. Dia saja tidak dapat membela diri. Ketika langau lalat merampas tidak dapat. Lalu bagaimana mungkin kamu minta kepadanya? Jangan kamu beri makan, malahan kamu yang beri makan. Dalam surat Yasin, wahum lahum jundun muhdarun. Mereka bagaikan tentara yang selalu siap siaga menjaga Tuhannya. Masa Tuhannya dijaga? Mestinya Tuhan yang menjaga. Kan surat Yasin. Surat Yasin. Surat yang paling diminati oleh orang yang minat Yasin. Apal itu bagi yang dapat surat Yasin itu. Wahum lahum jundun muhdarun, begitu bunyinya. Mereka itu di sini dikatakan ayat 75-nya. Ayat 74, boleh kita lihat sebentar menjelang azan. Yasin surat ke-36 ayat ke-74 dan ke-75. Nah, kita ambil contoh ini. Wattakhadhu min dunillahi alihah. Halaman 445. Wattakhadhu ayat 74-nya. Dan mereka mengambil selain daripada Allah alihah, Tuhan yang disembah, atau menjadikan selain daripada Allah Tuhan yang disembah. Tujuannya la'allahum yunsarun, agar supaya mereka ditolong, dibantu oleh Tuhan mereka, mengabulkan segala macam hajat, kebutuhan, keperluan dan apa yang mereka ajukan. Oh Tuhan, tolonglah, oh berhala, ingin tolong. Pelihara ini, jaga ini. Pokoknya mereka sembah, mereka angkat, mereka jadikan alihah, Tuhan selain Allah, agar supaya mereka ditolong oleh Tuhan. Jadi kan begini dia menyembah. Cuma sembah agar yang mereka sembah itu memelihara mereka, menjaga mereka. Atau tanam-tanaman mereka jangan sampai diganggu oleh binatang, oleh hama-hama dan seterusnya, supaya mereka dibantu, ditolong. La'allahum yunsarun.
la yastati'una nasrahum. Dan sesembahan yang disembah selain Allah itu la yastati'un, tidak mampu, tidak sanggup menolong mereka kapan dan bila, di mana saja. Jangankan di akhirat, di dunia pun tidak bisa membantu, apalagi di akhirat. Karena Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah itu sama-sama dihumbankan masuk neraka. Jangankan Tuhan-Tuhan mereka itu membantu menolong, apa yang mereka sembah selain Allah itu sama-sama hasabu jahannam. Dalam surah Al-Anbiya, hasabu, sama-sama dilemparkan ke dalam api neraka jahannam untuk menambah kobaran dan nyalanya api. Hasabu namanya. Antum wa ma ta'buduna min dunillah, kamu dengan dan apa saja yang kamu sembah selain Allah, hasabu jahannam, menjadi bahan yang dilemparkan ke neraka jahannam supaya apinya makin berkobar, apinya makin nyala. Ini lalu bagaimana pula Tuhan-Tuhan akan membantu mereka, sama-sama masuk neraka. Jangankan di akhirat, di dunia tidak bisa apa-apa. Ini ayat. Di dunia mereka tidak bisa apa-apa, membantu, menolong. Langau saja tidak bisa mereka mengibaskan. Apa yang mereka tolong? La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdarun. Bahkan mereka lah yang bagaikan tentara, sedangkan mereka tidak ubahnya bagaikan tentara yang senantiasa hadir di dekat Tuhan-Tuhan mereka untuk menjaga Tuhan mereka. Ini dalam salah satu penafsiran saya baca, para penyembah-penyembah Tuhan itu mereka lah yang berganti mengadakan pengawalan terhadap Tuhan-Tuhan mereka, menjaga Tuhan-Tuhan mereka. Hadir di situ agar Tuhan-Tuhan mereka jangan sampai lari barangkali atau diganggu orang. Mereka itu bagaikan tentara yang setiap saat hadir dekat Tuhan-Tuhan mereka untuk menjaga Tuhan mereka. Kan terbalik itu. Mereka menyembah supaya ditolong Tuhan mereka. Amalan Tuhan mereka lah minta tolong kepada mereka untuk menjaga Tuhan mereka. Kan cipapuh namanya, cimpapuh bawap namanya itu. Jadi inti kaji kita malam hari ini bahwa apa saja yang disembah, diseru, dipuja, disanjung, diagungkan, diangkat menjadi Tuhan selain pada Allah, semuanya itu sangat lemah. Tidak bisa apa-apa dan tidak bisa mengapa-mengapa. Jangankan membantu, malahan mereka butuh dibantu. Mereka pun tidak minta bantu juga, mereka tidak bisa bicara. Kan itu cemeh Nabi Ibrahim. Ala tantikun. Kata Nabi Ibrahim, ala tantikun. Kenapa kalian nak ngomong? Nak ngomongnya? Di area-area, di buranga-buranga oleh Nabi Ibrahim nak ngomong. Ala tantikun, mana nak mengicik kalian? Diambilnya sesajen yang berserak-serak. Tak ada yang melawan. Alah tak kulun. Kalian nak makan? Lah busuk-busuk orang bagi hantaran nak kalian makan. Kata Nabi Ibrahim di depan Tuhan-Tuhan itu. Tak ada, Tuhannya tenang saja. Ala tantikun, ala tak kulun. Kalian nak ngomong. Kalian nak makan. Tak lapar kalian. Lah, ketika Tuhan-Tuhan yang kecil-kecil itu dipotong-potong, dihancurkan, tidak ada juga yang melawan. Ketika kampak digantungkan di leher Tuhan yang paling besar, juga tidak protes. Kata, dicemei oleh Nabi Ibrahim tidak melawan Tuhannya. Tidak melawan Tuhannya. Ini dialog seperti ini. Jadi alhasil memang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah.
Kita disuruh mengulang-ulang mengucapkan itu setiap saat, bukan hanya dalam salat, bukan ketika azan. Bahkan pagi, sore, siang, malam kita disuruh memperbanyak ucapan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rasanya kaji kita sudah sampai ke gunjainya. Intinya pun sudah dapat. Apa intinya? Itu intinya tadi. Apapun yang disembah selain Allah lemah. Yang maha kuat, yang memperkasa adalah pencipta kita itu Allah. Itulah yang berhak disembah. Semoga berfaedah dan manfaat serta berguna bagi saya dan kita semua. Amin. Diakhiri subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi